Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa terus belajar dan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia dengan akhlak yang mulia. Semoga video ini bisa menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa menjaga akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ramadan, mahasiswa dari S1 Sistem Informasi dengan NIM 120223300. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah tema yang menurut saya sangat penting untuk kita renungkan bersama, yaitu pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan. Kita semua tahu bahwa di zaman sekarang kemajuan teknologi dan informasi berkembang sangat cepat. Segala sesuatu bisa diakses dengan mudah, ilmu, berita, bahkan gaya hidup dari berbagai belahan dunia. Tapi sayangnya, di tengah kemajuan itu, kita sering terlihat menurunkan nilai-nilai moral dan akhlak. Banyak orang cerdas, banyak orang sukses secara akademik, tapi lupa menjaga adab, etika, dan karakter. Padahal, seberapa tinggi ilmu seseorang, tanpa akhlak yang baik, semuanya bisa runtuh begitu saja. Akhlak adalah hal yang membuat seseorang dihormati, bukan hanya karena kecerdasan, tapi karena kepribadian. Dalam Islam, akhlak menempati posisi yang sangat tinggi, bahkan bisa dikatakan sebagai inti ajaran Islam itu sendiri. Mari kita pahami satu persatu. Akhlak berasal dari kata bahasa Arab, yaitu khuluq, yang berarti perangai, sifat, atau kebiasaan. Akhlak adalah dorongan batin seseorang yang membuat cenderung melakukan perbuatan baik dan buruk dengan mudah. Jadi, akhlak adalah cerminan dari apa yang ada dalam hati kita. Sedangkan adab adalah tata krama, kesopanan, dan sikap hormat dalam berhubungan baik dengan Allah, sesama manusia, maupun terhadap lingkungan sekitar. Adab ini seperti baju yang kita pakai, memperindah kepribadian kita. Kemudianlah itu etika, yaitu prinsip moral yang mengatur bagaimana kita berperilaku di tengah masyarakat. Etika menjadi panduan agar kita hidup berdampingan dengan baik. Dan yang keempat adalah karakter. Hasil dari pembiasan keempat hal tadi, ketika akhlak, adab, dan etika sudah menjadi bagian dari diri kita, karakter inilah yang akan terlihat saat kita menghadapi ujian kehidupan. Keempat hal ini saling berhubungan erat. Akhlak tanpa adab akan terlihat kasar, adab tanpa etika akan terasa hampa, dan etika tanpa karakter tidak akan bertahan lama. Karena itu, semuanya harus tumbuh bersama dalam setiap diri umat muslim. Islam menempatkan akhlak di posisi yang sangat tinggi. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khulqin azim", yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini adalah pujian langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW karena akhlaknya yang luar biasa. Nabi dikenal sebagai orang yang jujur, amanah, penyabar, dan pemaaf, bahkan terhadap orang yang memusuhinya. Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Innama abu itsu liyutamimma makarimal akhlak", sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menjelaskan bahwa tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah memperbaiki akhlak manusia. Jadi inti dari ajaran Islam bukan hanya ritual ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat, tetapi bagaimana ibadah membentuk akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa, kita bisa melihat banyak contoh nyata. Menjaga adab berarti menghormati dosen saat berbicara, tidak mencontek saat ujian, menghargai teman, dan menjaga kebersihan lingkungan kampus. Hal-hal kecil seperti menyapa dengan sopan atau meminta izin dengan baik juga bagian dari akhlak. Etika juga penting, terutama saat kita berinteraksi di dunia digital, di media sosial misalnya. Kita perlu menjaga ucapan, tidak menyebarkan kebencian, dan menghargai perbedaan pendapat. Karena di era yang sekarang, akhlak digital juga cerminan dari diri kita. Ketika nanti kita masuk dunia kerja, karakter akan menjadi hal yang sangat menentukan. Banyak perusahaan menilai bukan hanya dari kemampuan, tapi dari kejujuran, tanggung jawab, dan integritas seseorang. Orang pintar bisa dicari, tapi orang berkarakter sulit ditemukan. Dan dalam kehidupan masyarakat, akhlak dan adab menjadi pengikat keharmonisan
Dengan bersikap ramah, sopan, dan saling menghormati, kita bisa saling menciptakan lingkungan yang damai dan saling terpercaya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dari sini kita bisa pahami bahwa tingkat keimanan seseorang tercermin dari perilakunya. Orang yang benar-benar beriman tidak hanya taat dalam ibadah, tapi juga memiliki akhlak yang lembut dan penuh kasih. Percuma seseorang rajin sholat, berpuasa, tapi lisannya menyakiti orang lain atau hatinya penuh kebencian. Karena ibadah sejatinya adalah yang mampu memperbaiki akhlak atau perilaku kita. Dari semua yang sudah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa akhlak, adab, etika, dan karakter bukan hanya pelengkap, tapi inti dalam kehidupan seorang muslim. Tanpa akhlak, ilmu kehilangan arah. Tanpa adab, ibadah kehilangan makna. Dan tanpa karakter, kehidupan sosial menjadi kacau. Sebagai mahasiswa dan calon pemimpin masa depan, mari kita mulai dari diri sendiri. Mulailah dari hal-hal kecil, berkata baik, bersikap jujur, menghormati orang tua dan guru, serta saling menghargai perbedaan, karena perubahan besar selalu dimulai dari perubahan kecil dalam diri kita. Semoga kita menjadi generasi yang tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga akhlak, adab, dan karakter yang baik. Generasi yang membawa nama baik, agama, bangsa, dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.